saya Nur Wahidin, Prodi Ilmu Komunikasi, akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan UTS AAP kelas 6. Nah, langkah yang pertama yaitu kita diperintahkan untuk mengubah tabel menjadi sebuah teks. Nah, bagaimana caranya? Kita blok saja tabel yang pertama ataupun kita aktifkan, lalu kita masuk ke menu layout. Nah, di pojok kanan kita pilih convert to text. Nah, di sini banyak pilihan. Sesuai dengan perintahnya kita harus milih yang mana. Untuk sekarang saya milih yang tabs. Lalu kita klik OK. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mengubah tabel menjadi ukurannya menjadi kecil, yaitu 2,5. Bagaimana caranya? Sama, kita blok ataupun kita aktifkan, lalu kita masuk ke layout. Di sini ada width-nya kita ubah menjadi 2,5 cm, lalu kita di strip kolom. Nah, maka ukurannya akan menjadi seperti ini. Dan yang ketiga, kita mengubah kata asing yang ada di dalam makalah kita. Saya membuat contoh kata asing yang ada di makalah saya, yaitu accommodation. Bagaimana langkahnya? Kita masuk saja ke menu home, lalu di pojok kanan kita ada replace, lalu kita klik replace. Nah, di sini ada accommodation, kita hapus yang bawah. Nah, yang di atas ini, lalu kita masuk ke format, kita masuk ke font. Nah, di sini kita pilih yang pertama yaitu regular, lalu kita klik OK. Yang di bawahnya kita tulis accommodation, lalu sama kita masuk ke format, kita masuk ke font, lalu kita pilih yang kedua ini italic sesuai dengan perintah, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita replace all. Nah, akan menjadi seperti ini sesuai dengan perintah, yaitu all done, we made 20 replacement. Lalu kita klik OK, lalu kita close. Nah, otomatis yang kata asing tadi akan berubah sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan membuat daftar isi. Nah, yang ada di soal kita harus menunjukkan cara membuat daftar isi yang salah. Bagaimana? Seperti ini, kita masuk ke reference, table of contents, lalu kita. Nah, ini contoh pembuatan daftar isi yang salah. Lalu bagaimana pembuatan daftar isi yang benar? Kita harus membuat heading pada subjudulnya masing-masing. Ini kita masuk ke menu home, kita pilih heading, terserah mau heading 1 atau heading 2. Saya akan menggunakan heading 1. Semua kita blok, kita pilih heading 1, kita pilih heading 1. Nah, lalu kita ke halaman pertama untuk membuat daftar isi. Di sini lalu kita masuk ke reference, kita pilih table of content. Nah, lalu kita klik di sini. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Ini kita ganti menjadi daftar isi. Oke, selesai. Dan yang selanjutnya soal yang kedua, yang A, yaitu kita mengubah spasi menjadi 1,4. Untuk contoh, saya akan membuat pada paragraf ini yang pertama saja. Kita blok semua paragraf, lalu kita masuk ke menu home. Di sini ada line and paragraph spacing, kita klik, lalu kita masuk ke line spacing option. Nah, di sini kita pilih sesuai perintah, yaitu 1,4. Lalu kita klik OK, maka akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita disuruh mengubah halaman ketiga menjadi landscape ataupun cetak miring, tetapi hanya halaman ketiga saja. Nah, caranya kursor kita letakkan pada halaman kedua, lalu kita masuk ke menu layout, kita masuk ke brick. Nah, di sini banyak pilihan, tetapi kita hanya memilih next page. Kita klik next page. Nah, kursor kita letakkan kepada halaman ketiga yang akan kita ubah menjadi landscape. Lalu kita masuk ke layout juga, kita masuk ke orientation, kita pilih landscape. Nah, otomatis
Yang berubah menjadi cetak miring hanya halaman ketiga saja, dan yang lain tetap cetak lurus. Soal selanjutnya yaitu kita mengubah paragraf terakhir menjadi ukurannya menjadi 14. Nah, ini saya akan mengubah paragraf terakhir. Kita blok terlebih dahulu paragraf terakhir, lalu kita masuk ke home. Nah, kita pilih di sini line spacing. Di sini line spacingnya kita ubah menjadi exactly, lalu kita pilih 14 pt, lalu kita klik OK. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya yang terakhir, kita harus membuang watermark dan header yang ada pada halaman kita ini, dan ini kita hapus. Bagaimana caranya? Kita masuk ke file, lalu kita inspect dokumen, lalu kita klik yes. Nah, ini jika belum disimpan maka harus disimpan dulu. Nah, kita simpan terlebih dahulu UTS, lalu kita save. Nah, selanjutnya akan timbul seperti ini, lalu kita inspect. Ini akan loading. Nah, setelah selesai inspect, kita cari header, footer, and watermark, kita remove all. Nah, dia akan hilang, lalu kita close. Nah, maka halaman akan bersih, tidak ada header dan tidak ada watermark. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang.